Ya, di sini teman-teman, kita akan memberikan contoh cara menghitung berapa sih yang pokok ini adalah protein dulu. Protein. Sekali lagi nanti akan kita bahas ketika membuat fermentasi, kemudian complete feed. Nah, ini kita punya gambaran ketika kita menggunakan hijauan. Kita ambil contoh 3. Jadi biasakan untuk memadukan beberapa jenis hijauan yang ini nanti akan saling lebih melengkapi. Ini akan kita coba berapa sih protein dari yang kita berikan ketika kita menggunakan 3 macam hijauan. Di sini akan kita ambil contoh rumput lapang yang mudah aja. Rumput lapang. Katakanlah berapa persen ya Mas ya? Enaknya 30 ya. Coba 30 kilo misalnya gitu ya. 30 kilo. Mohon maaf. Kemudian kita gunakan yang paling mudah lagi, jagung. Daun jagung. Ini biar mudah menghitungnya, 30 kilo. Ada itu 30% lah. Nah, belum tentu persentasenya, nanti akan kita hitung. Kemudian kita menggunakan lagi yang mudah lagi. Kalau di tempat saya ini, Skarmindo ini ada turi. Ini nanti, karena ini kan proteinnya cuma 6%. Kemudian jagung 9,9. Padahal tadi saya mengatakan patokannya adalah minimal 10-11 lah kalau bisa. Hingga kita harus cari penguat yang proteinnya tinggi. Kita daun turi. Kita coba daun turi. Kita gunakan 30% juga, 30 kilo. Nah, ini misalnya mau dilengkapi 10%-nya monggo lam toro atau apa ya. Boleh. Kacang tanah misalnya. Nah, kalau enggak kita coba hitung ini dulu. Maaf. Kita coba hitung ini dulu nanti biar teman-teman paham. Ketika nanti 100% nanti teman-teman malah nggak paham. Jadi kita akan ngitung protein kasarnya. Setelah ini dicampur gitu kan, nanti berat kering nanti disesuaikan ini kira-kira dilayukan dulu sehingga nanti berat keringnya bisa turun. Gitu. Jadi kita akan fokus di protein kasar. Berapa sih protein kasarnya? Ketika rumput lapang 6%. 6%. Kemudian jagung 9,9. Ini kita ambil 10% rata-rata. 10%. Kemudian daun turi, oh ya ini maaf dari data, tapi udahlah paling ya 25, kita ambil sekitar 25 lah, 25%. Nanti teman-teman ngitungnya juga lebih mudah. 6%, 30 kali 6%, berarti 6 per 100 kali 30, 0,06 kali 30, sekitar 1,8. Itu. Kemudian daun jagung 10%. Nah, ini 10 bagian dari 30 adalah 3. Kemudian daun turi 30 kilo, 25%-nya, seperempatnya kan, berarti 7,5. Nah, ini proteinnya adalah mohon maaf 3, kemudian 1, 7 tambah 3, berarti 12,3. 12,3. Nah, ini belum dijadikan persen. Ini baru persen dari bagian. Nah, dari seluruh bagian. Jadi nanti rumusnya untuk mengetahui persentase adalah ketika bagian kecil ini, bagian protein dibagi seluruh bagian, kemudian dikali 100%, dikali 100, mohon maaf. Nanti 12,3 dibagi 90 dikali 100. Nah, ini pakai kalkulator ini, mohon maaf ini. (12,3) dibagi 90, kemudian dikali 100. Nah, ini 13,6. Ini dari pakan ini dapat kita ambil kesimpulan protein pakan yang kita berikan adalah senilai 13,6. Nah, ini udah cukup dong Mas, berarti Mas. Insya Allah untuk protein cukup, tapi nanti di energinya yang kurang.
Insyaallah itu ini sedikit uraian dari kami. Jadi sekali lagi bisa kita ambil kesimpulan, pakan yang kita berikan dengan volume ini itu adalah proteinnya 13,6 setelah kita campur gitu kan. Nah ini cukup belum Pak untuk dombaran kambing? Insya Allah sudah cukup, karena tadi saya bilang layaknya adalah di angka 10 sampai 11 minimal. Tapi nanti untuk pengemukan nanti masih kurang gitu ya, masih kurang, sehingga kita berikan penguat gitu proteinnya. Kemudian nanti untuk perah, wah ini masih kurang lagi. Misalnya kebutuhan perah nanti di angka 18, jadi nanti kita tambahkan lagi. Atau mungkin nanti teman-teman ini sebenarnya sudah cukup dari segi protein, 13 sudah baik untuk penggemukan gitu kan, penggemukan standar. Tapi ada salah satu dari kebutuhan tadi ternyata PD-nya, energinya kurang. Jadi nanti akan kita bahas sebentar lagi. Jadi kita tambah dengan penguat yang mengandung energi tinggi. Atau mungkin nanti berarti ini dari kandungan ini Pak masih kurang, vitaminnya kurang gitu. Nah nanti akan kita tambahkan vitamin, kemudian lemak kasar, kemudian serat kasarnya. Nah, ini karena hijauan semua, bisa jadi ini serat kasarnya tinggi semua gitu kan. Sehingga nanti kita hitung setelah kita ketemu, oh berarti ini serat kasarnya masih tinggi, perlu kita tambah penguat seperti ini. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah teman-teman sudah mulai reda. Kita lanjutkan. Jadi intinya tadi ini, insya Allah ini nanti akan kita bahas pada pola pakan fermentasi. Kemudian di Komplit Fit, atau mungkin teman-teman yang ingin belajar lebih intensif lagi, nanti insya Allah saya sama tim insya Allah akan membuat pelatihan juga insya Allah. Nanti kalau ada yang menghendaki hitung-hitungan insya Allah akan kita uraikan di sini. Jadi intinya kuncinya di sini tadi kita lanjutkan yang awal tadi. Setelah kita mengidentifikasi hijauan, sehingga kita kemudian ada pertanyaan kan Mas Joko, itu untuk dengan pakan itu sudah cukup belum gitu. Makanya di sini saya agak rumit juga nanti ketika kita menghitung dengan hijauan. Kenapa? Karena nanti berat keringnya tentunya akan sangat berbeda-beda. Ini ada daun lamtoro, katakanlah daun singkong yang basah, yang setengah basah, yang kurang basah, kemudian dari energinya. Mungkin nggak teman-teman nanti menggunakan 4 daun ini, perpaduan antara 4 daun ini, sehingga proteinnya cukup. Ketika dia 13, 24, 24, 9 ketika dipadukan sudah di angka 12. Nah ini nanti penerapannya ketika nanti teman-teman tidak bisa mendapatkan ini, atau mungkin nanti dengan beragam macam berat keringnya, proteinnya, nanti dengan umur juga, ketika jagung nanti umur sekian sampai sekian, dia akan berbeda-beda. Sehingga solusinya adalah memberikan pelengkap. Nah, ketika kita menggunakan hijauan, it's okay, misalnya teman-teman, saya yakin dengan hijauan full Pak, boleh. Nanti ketika nilai gizinya protein yang dipakai adalah misalkan pacong, kemudian dipadukan dengan pokoknya hijauan yang kandungan nilai gizinya tinggi. Tapi ketika kita melihat situasi kondisional di lingkungan kita manfaatkan misalnya, oh di sini adanya rumput lapang, atau mungkin adanya semak ini dengan nilai kandungan yang ternyata kurang. Nah, ini nanti penerapannya adalah dengan memberikan tambahan. Nah, penerapannya setelah kita mengidentifikasi, berikan tambahan. Tambahannya apa Mas? Nanti bisa dengan Komplit Fit, kembali lagi konsentrat. Kemudian nanti juga bisa kita kasih kombor, boleh sistem combor, gitu kan? Apa yang dibutuhkan tambahan itu? Ya tentunya dengan nilai yang bahan baku yang kandungan proteinnya cukup atau mungkin tinggi, PK-nya tinggi, ya kan? Kemudian energinya tinggi juga. Nah, ini sumbernya kira-kira apa? Nanti macam-macam pilihannya. Insyaallah nanti ada kalau protein dari nabati ini yang biasanya kita ketahui adalah dari sumber kedelai, kemudian ada dari gandum. Kalau energi nanti macam-macam, ada jagung, kemudian ada dedak, kemudian ada gaplek, kemudian ada polar. Polar ini nanti juga fluktuatif, lumayan tinggi, proteinnya sekitar 16. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita memanfaatkan hijauan, menggunakan hijauan apapun itu, sebaiknya kita berikan tambahan pelengkap. Ini nanti fungsinya adalah untuk menyeimbangkan antara nilai gizi. Kemudian di sisi lain, ketika nanti teman-teman menggunakan hijauan dengan volume yang berubah,
teman-teman bisa memberikan perubahan juga pada penguatnya. Misalnya kita populasi 20, kemudian hijauan kita sudah mulai menipis, sehingga kita bisa menambahkan dari tambahan tersebut. Atau mungkin secara tradisional, misalnya 5 ekor kita biasa ngarit 3 karung, kemudian ini hujan lebat, atau mungkin ada hajatan, sehingga kita was-was kan, tentunya wah ini nggak bisa tercukupi hijauan untuk beberapa hari ke depan. Kita bisa menaikkan dari tambahan ini. Ini insya Allah sedikit dari hijauan. Nanti akan kita lanjutkan ke depannya secara lebih jelasnya. Mohon maaf mungkin ada kekurangannya. Mudah-mudahan sedikit uraian ini teman-teman bisa mulai mempunyai gambaran. Nah, insya Allah tetap ikuti konten kami. Nanti mudah-mudahan kami bisa berbagi yang bagaimana. Saya juga berpikir bagaimana teman-teman bisa menerima penjelasan dari kami sehingga nanti bisa mengaplikasikan di ternaknya. Insya Allah itu sedikit dari kami. Cukup sekian dulu konten kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.